Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat. Di sini saya akan berbagi ilmu sedikit tentang coronavirus yang kita hadapin saat ini. Banyak orang bertanya, apa sih coronavirus? Coronavirus adalah satu keluarga virus yang mempengaruhi saluran pernapasan, di mana coronavirus ini dapat menyebabkan penyakit dari flu biasa hingga pneumonia. Coronavirus biasanya hidup dalam kelelawar dan hewan liar lainnya, dan dapat menular ke manusia secara langsung atau melalui hewan lain. Coronavirus juga dapat mentransmisikan antar manusia melalui tetesan pernapasannya. Bagaimana sih struktur virus tersebut? Struktur virus corona terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama di sini kita ketahui adalah spike glycoprotein, yaitu suatu protein yang mengandung rantai oligosakarida yang mengikat glikan dengan ikatan kovalen pada rantai polipeptida sampingnya. Ini gambarnya, lihat pada bulatan hitam. Kemudian envelope small membrane protein ini hampir sama dengan membran protein. Ini merupakan protein membran minor atau kecil dari virus partikel virus. Ini memegang peranan penting dalam perakitan virion dan morfogenesis. Kemudian membran protein merupakan protein yang berinteraksi dengan atau bagian dari membran biologisnya. Hemaglutinin esterase ini merupakan glikoprotein yang dimiliki dan digunakan oleh virus tertentu sebagai mekanisme penyerangnya. Di sini hemaglutinin esterase ini membantu dalam pemasangan dan penghancuran reseptor asam sialik tertentu yang ditemukan di permukaan sel inangnya. Ribonucleic acid atau biasa kita kenal dengan singkatan RNA, ini merupakan molekul pembantu pembentukan DNA pada saat proses sintesis protein pada gen yang terjadi. Bagaimana penyebaran atau bagaimana virus corona mulai kita ketahui? 30 Desember 2019, Cina telah memberitahu Badan Kesehatan Dunia terkait dengan beberapa kasus pneumonia. Kemudian Prancis juga telah mengkonfirmasi kasus virus corona pertama di Eropa pada tanggal 7 Januari 2020. Januari 2020 tanggal 11, Cina telah mengumumkan kematian pertama akibat virus corona. Kemudian 13 Januari, WHO melaporkan kasus di Thailand yang pertama di luar Cina. 7 Februari, dokter Cina dan peniup peluit Li Wenliang meninggal. 2 Februari, kematian pertama diketahui di luar Tiongkok tercatat di Filipina. 30 Januari 2020, Cina telah memberitahu WHO tentang beberapa kasus pneumonia. Kemudian 11 Februari, WHO mengumumkan virus COVID-19. Kemudian 14 Februari,
Mesir juga telah mengkonfirmasi kasus pertamanya di Afrika, sedangkan di Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus pertama virus corona terjadi di Depok, Jakarta. Dari mana virus corona ini berasal? Virus corona beredar di berbagai hewan. Dulu kita ketahui bahwa virus MERS yang berasal dari unta. Kemudian kita juga ketahui virus SARS yang berasal dari musang. Kemudian virus corona ini juga diduga dari hewan kelelawar yang terdapat banyak sekali dijual di Wuhan atau yang digunakan di Wuhan, sehingga apabila virus-virus yang terdapat pada hewan ini berlebih, maka akan menyebabkan beberapa faktor yang berakibat pada manusia. Bagaimana sih gejala virus corona? Coronavirus, gejala-gejalanya dapat kita temukan pada tubuh manusia seperti sesak napas, demam tinggi, muntah, radang paru-paru, batuk, dan diare. Jika Anda menemukan salah satu dari gejala-gejala ini, maka sebaiknya segera mengkarantina sendiri selama 14 hari dan atau pergi ke dokter. Indonesia telah mengkonfirmasi bahwa terdapat 8.882 orang yang telah terinfeksi virus corona, yang sembuh itu sekitar 1.107 orang dan meninggal dunia itu 743 orang. Ini beberapa daerah di Indonesia dan jumlah dari orang yang terkonfirmasi positif corona, sembuh dan meninggal dunia. Nusa Tenggara Barat sendiri di sini telah diketahui terdapat 195 orang yang positif terpapar COVID-19, yang sembuh itu 20 orang dan meninggal dunia 4 orang. Kalau kita lihat dari tren kurva ini, kita ketahui bahwa mulai dari Maret sampai dengan 26 April 2020 terjadi peningkatan drastis dari jumlah kasus virus corona ini. Kemudian kita lihat di sini bahwa yang sembuh itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan yang terinfeksi. Pada tanda merah ini adalah kasus aktif, kemudian ini adalah kasus totalnya yang kuning, yang warna Tosca ini adalah yang jumlah yang telah sembuh. Bagaimana cara kita mencegahnya COVID-19 ini? Yang pertama, kita dapat melakukan cuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer sampai kering di tangan selama 20 seconds. Kemudian kita dapat menghindari kontak dengan orang yang sakit. Jangan menyentuh bagian mata, hidung, ataupun mulut dengan tangan yang belum kita cuci. Jangan makan makanan mentah, daging, dan telur harus dimasak. Kemudian hindarin kontak dengan hewan atau produk dari hewan. Akan timbul pertanyaan, bagaimana jika kita telah terinfeksi? Jika kita telah terinfeksi, maka sebaiknya kita tinggal di rumah, stay at home, kemudian hindari kontak dengan orang lain, tutup hidung dan mulut ketika bersin,
jaga objek dan permukaan bersih, gunakan masker kesehatan. Kalau kita berada dalam perjalanan, maka ini adalah beberapa saran untuk kita menghindari terinfeksi dari COVID-19. Yang pertama, hindarin bepergian ke daerah yang terkena kecuali jika diperlukan. Pastikan bahwa Anda memiliki semua vaksinasi yang diperlukan dan obat perjalanan. Mintalah saran dari penyedia layanan kesehatan Anda. Kemudian, jangan bepergian jika Anda demam dan batuk. Jika Anda sakit saat bepergian, segera cari perawatan medis. Okay, thank you for your attention. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.